Hai teman-teman semua, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali bersama Winda. Pada kesempatan kali ini, Winda akan mereview film komedi horor dari Thailand berjudul Pimak. Film ini menceritakan tentang kisah cinta beda kelas, bukan kelas atas dengan kelas bawah ataupun kelas atas dengan kelas menengah ke samping, melainkan kelas manusia dengan kelas hantu. Lalu hantu seperti apakah yang punya rasa cinta? Mari kita simak alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Demi rasa cintanya terhadap tanah air, Mark harus pergi meninggalkan istrinya yang kini sedang hamil tua untuk ikut berperang. Situasi kamp peperangan sangat memprihatinkan dan sepertinya mental berperang mereka sedang jatuh. Di situ terlihat pula Mark sedang meraung-raung kesakitan karena kakinya terkilir. Merasa muak dengan keadaan itu semua, Puak mencoba berorasi untuk membangkitkan semangat rekan-rekannya. Walaupun perkataannya awur-awuran, tapi kena di hati. Semangat mereka tumbuh bergelora laksana bulu-bulu di kala remaja. Bermodalkan peralatan seadanya, mereka bertanding dengan lawan yang tak sebanding. Alhasil Mark, Puak, Sin, dan harus terperangkap di dalam parit perlindungan. Dalam situasi kritis seperti itu, Sin bertanya kepada Mark, apa pesan terakhir sebelum bertemu dengan kematian? Tentu saja Mark menjawab bahwa ia ingin tetap hidup agar bisa bertemu kembali dengan istrinya. Walaupun sudah terluka dan dihujani banyak peluru, Mark berhasil menyelamatkan diri dan juga menyelamatkan rekan-rekannya. Sementara itu di kota Prakanong, distrik Trengeneng, provinsi Salala, berhembus kabar bahwa anak istrinya Mark telah meninggal ketika menjalani proses persalinan dan kini ia menjadi hantu. Dengan adanya kabar miring itu, suasana kota menjadi sepi selayaknya bioskop film bisu. Mark yang pulang sambil membawa rekan-rekannya tentu saja merasa aneh melihat keadaan kota yang begitu sepi. Tapi mereka tak menghiraukan itu semua, karena sejatinya mereka pun tidak tahu dengan adanya rumor hantu gentayangan yang sedang berkembang. Sesampainya di rumah, Mark disambut pelukan hangat istrinya. Perasaan rindu ingin segera bertemu pun terbayarkan. Mark juga mempersilahkan teman-temannya untuk tinggal di rumah kosong milik bibinya hingga perang usai. Seperti makhluk hidup pada umumnya, malam itu Mark bermanja-manja kepada istrinya. Dengan jurus cocot kencono, Mark dibuat menangis haru. Keesokan paginya, Mark dan teman-teman berangkat ke pasar untuk membeli sarapan. Saat bertemu dengan pedagang yang dikenalnya, hal janggal kembali muncul. Mereka seperti menyembunyikan sesuatu. Seperti dilanda ketakutan, mereka pun buru-buru lari menjauh. Dan saat bertemu dengan Bibi Priek, pemilik bar tradisional, Mark juga mendapat tanggapan yang kurang mengenakan. Dalam candanya, Bibi Priek berkata bahwa ia tidak lagi membutuhkan karyawan karena semua posisi telah terisi penuh, dari mulai bartender, tukang cuci piring hingga office boy. Kondisi Bibi Priek memang lagi apok baik. Ia sempat meracau agar Mark membungkuk untuk melihat istrinya dari sela kaki. Hal itu untuk membuktikan bahwa istri Mark adalah hantu. Melihat ibunya berbicara ngelantur tidak karuan, anaknya pun langsung membungkam mulut ibunya dan menariknya ke dalam kamar, memaksanya untuk istirahat.
Saat malam tiba, pesta minum-minum dimulai, tapi sayang sang tuan rumah tak kunjung datang. Sin yang memang lugu disuruh teman-temannya agar segera menjemput Mark. Sin yang sejak dari pasar sudah menaruh curiga kepada diri Nak tentu saja enggan untuk menemui Mark. Sin menyadari bahwa kabar tentang Nak yang telah menjadi hantu mungkin saja benar. Karena terus dipaksa dengan berat hati, Sin pun menuju rumahnya Mark. Dan benar saja ketika sampai di rumah itu mendadak ada perasaan angker. Rumah terlihat kotor, berantakan, tak terawat. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Sin sempat melihat tangan Nak menjuntai panjang hingga menyentuh tanah.